sebelum kita mulai ke materi, Ibu akan absen dulu ya. Nah, Faisal Rizky ada, Falikur Rahman, M. Faizul Anwar, M. Faiz Kamil, Rehan Alfari, Safirka Akila, Zafiro Askia Julta. Ya, alhamdulillah kalian sudah masuk semua ya. Baik, nah sebelum kita ke materi, nah Ibu akan menyampaikan tentang materi yang akan kalian pelajari hari ini. Nah, materinya tentang tes deskripsi. Nah, tujuan dari pembelajaran tes deskripsi ini adalah kalian dapat memahami informasi dan menyimpulkan teks deskripsi. Nah, tujuannya apa? Di sini peserta didik dapat mencari informasi yang terdapat dalam tes deskripsi. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan informasi dari tes deskripsi tersebut ya. Itu adalah indikator yang kalian harus capai. Nah, baik, sebelum kita ke materi, nah ada yang tahu apa itu teks deskripsi? Nah, menjelaskan sesuatu barang. Ada yang menambahkan? Nah, apa? Hewan. Oh, contohnya hewan. Hewan, manusia. Nah, jenis-jenis hewan, manusia ya. Nah, ya. Semua jawaban yang disampaikan oleh temannya, teman kalian itu hampir mendekati ya. Nah, baik, sebelum kita menceritakan tentang deskripsi, nah kita akan menjelajah Nusantara. Nah, ada yang tahu artinya jelajah? Apa? Jalan-jalan, berkeliling. Nah itu namanya jelajah. Nah, sekarang kita akan menjelajah Nusantara. Nah, di Nusantara itu ada apa aja? Hah? Budaya daerah. Budaya daerah itu meliputi apa? Hah? Apa? Kayak apa? Makanan ya, keunikan makanannya. Terus apa lagi? Tempat apa? Tempat pariwisata. Nah, itu ya. Contohnya, tempat pariwisata apa yang pernah kalian kunjungi? Taman Safari. Coba Pak Is jelaskan. Di Taman Safari itu tempat tentang apa? Wisata tentang apa? Taman Safari. Wisata tentang hewan. Tentang hewan. Nah, di dalam safari itu ada hewan apa aja? Singa. Singa. Terus? Jerapah. Jerapah. Unta. Unta. Apa lagi? Zebra. Zebra. Terus ada wahana lain nggak di Taman Safari? Ada wahana apa lagi selain melihat binatang? Ada wahana apa? Roller coaster. Oh, ada wahana roller coaster permainan ya. Nah, itu adalah salah satu contoh jelajah Nusantara di mana Pak Is pernah menjelajah Taman Safari. Nah, jadi apa hubungannya dengan tes deskripsi itu? Ada hubungannya ya. Nah, di situ kalian Pak Is sudah menceritakan di Taman Safari itu ada serba macam binatang ya. Terus ada wahana roller coaster. Nah, itu ya. Nah, kenapa Pak Is bisa menceritakan? Karena Pak Is sudah pernah ke Taman Safari ya. Nah, itu pentingnya teks deskripsi, bisa menggambarkan tempat wisata yang ada di Taman Safari ya. Nah, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Ada yang menanyakan tentang teks deskripsi? Nah, jadi penting nggak teks deskripsi buat kalian? Penting ya. Jadi kalian bisa ikut menikmati wahana yang di Taman Safari, bisa melukiskan ya, tanpa kita harus datang ke Taman Safari ya. Nah, jadi kalau teks deskripsi itu pengertiannya apa? Teks apa? Apa? Teks deskripsi. Adalah teks yang berisi
mengulanginya sehingga pembaca dapat mendengar, mencium, merasakan, melihat apa yang dilukiskan. Nah, ya. Dan deskripsi adalah teks yang melukiskan sesuatu keadaan agar si pembaca dapat apa? Melihat, apalagi mendengar, merasakan, apalagi mencium apa yang disampaikan oleh si penulis ya, itu teks deskripsi. Nah, adapun ciri-cirinya, adapun ciri-ciri teks deskripsi ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Satu, menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu ya. Nah, yang kedua, ini melibatkan panca indera. Kayak tadi contohnya Pais. Pais bisa menceritakan wahana safari karena menggunakan panca indera. Panca indera apa yang di sini yang digunakan oleh Pais bisa menceritakan taman safari? Panca indera penglihatan ya. Nah, jadi karena Pais bisa menceritakan karena Pais melihat. Nah, melihat wahana tempat wisata taman safari ya. Yang ketiga, nah tujuan ciri-ciri dari teks deskripsi itu bertujuan agar kita dapat merasakan apa yang diceritakan oleh si penulis ya. Nah itu. Nah yang keempat itu menjelaskan ciri objeknya seperti apa, warna, ukuran, bentuk, terus apa lagi? Apa? Keadaan ya, keadaan dalam teks tersebut ya. Itu adalah pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Baik, untuk kalau tidak ada yang ditanyakan, nah sebelumnya Ibu akan membagi kalian kelompok. Nah, satu kelompok 2 orang. Ya, silakan. Kelompoknya mau dibuat sendiri atau sama Ibu? Nah, ada. Yuk kelompoknya dihitung ya. Dari mulai Faizul. Faizul bilangnya 1. Terus Faisal 2. Nah, baru ke satu lagi, kedua lagi ya. Ya. 1, 2. Nah, 1. Silakan yang kelompoknya 1. Ya. Ya, silakan yang kelompoknya 1. Ya. Yuk. Yang kelompoknya 1 silakan gabung sama yang nomor 1. Yang kelompoknya 2 gabung sama yang nomor 2. Ya. Setiap langkahku kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi.
Baik, sekarang kita mulai latihannya. Nah, silahkan kalian baca dulu teksnya tentang Kampung Batik Kauman Solo. Nah, silahkan baca dulu ya. Sudah selesai? Nah, bacanya kalian sudah pada selesai? Sudah, baik. Nah, coba sebagai contohnya dulu biar kalian paham. Nah, coba informasi penting apa yang kalian dapatkan dari Kampung Batik Kauman Solo. Nah, Kauman sendiri resmi dijadikan kampung wisata batik di Solo sejak 2006 silam. Nah, contohnya nih dari Faisal, kota apa? Kauman resmi dijadikan kampung wisata batik. Kauman resmi apa? Dijadikan kampung Dijadikan kampung. wisata batik di Solo. Kauman resmi dijadikan kampung apa? Wisata Wisata batik. di Solo sejak 2006 silam. Silam ya, 2006 silam. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, sebelum kalian latihan, Ibu ini kasih contohnya. Kauman resmi dijadikan kampung wisata batik di Solo 2000 silam. Ini informasi pentingnya nih. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan informasinya ada berapa? Bu, saya sudah mendapatkan informasinya ada 6. Nah, kalau kalian sudah menemukan informasi pentingnya, tinggal kalian simpulkan ya. Simpulkannya dari informasi yang kalian dapatkan. Paham tidak? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan lihat soalnya di halaman 6. Nah, sekarang kalian cari informasi penting apa saja yang ada di tes Kampung Batik Kauman Solo. Silakan tulis ya. Informasi pentingnya apa aja? Di sini siapa yang mau menulisnya? Faizul ya, silakan Faizul. Nah, silakan teman-teman yang lainnya cari informasi pentingnya di sini apa? Ya. Poinnya. Jadi tugasnya yang poin B dan C ya. Ya di sini di kertas HPS ya. Nah, silakan nanti Pak Is sama Re sama Tika cari informasi pentingnya, nanti yang mencatat Faizul ya. Sama Oli. Nah, di sini informasi pentingnya apa aja? Ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini namanya siapa aja?
masalahnya Mbak Khalid? Sama Askia juga. Ya. Ada yang mau ditanyakan tidak untuk tugasnya? Ya, kasih ya. Yang lainnya coba mencari informasi penting apa yang di situ. Nah.
berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Oh, 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 oh. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Menangislah bila itu bisa memberikanmu semangat baru. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Menangislah bila itu bisa memberikanmu, bila itu bisa memberikanmu semangat baru untuk kau raih. Ya, kita berhenti dulu coba. Nah, kita berhenti dulu ya. Coba angkat dulu tangannya ke atas, ya. Biar konsentrasi dulu. Nah, kalian angkat ke atas, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, ya. Sekarang konsentrasi lagi ke latihannya, ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 sudah? Yuk, siapa yang mau
Kota Solo memiliki daya tarik yang khas sebagai kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Salah satunya ialah keberadaan Kampung Batik Kauman. Kampung Batik terdapat produksi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Kauman resmi dijadikan kampung wisata batik di Solo sejak 2006 silam. Kampung ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, meliputi rumah batik, showroom batik, tempat pelatihan batik, penelitian dan pengembangan produk batik, serta museum koleksi batik. Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, Kota Solo memiliki daya tarik yang khas sebagai kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Salah satunya Kampung Batik Kauman. Kampung Batik Kauman terdapat produksi batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Dan Kauman sendiri resmi dijadikan kampung wisata batik sejak 2006 silam. Kampung ini juga memiliki berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, meliputi rumah batik, showroom batik, tempat pelatihan batik, penelitian dan pengembangan produk batik, serta museum batik. Kampung Batik Kauman dulunya adalah pemukiman kaum abdi dalam. Ya. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok 2. Ada yang ditanyakan di kelompok 1? Tidak ada, ya. Silakan tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, makasih ya. Silakan duduk. Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1 tidak apa? Kesimpulannya, yuk, kesimpulannya. Setiap langkahku kan ku coba lalui semua dengan semangat baru. Ingin ku coba meraih kembali semua yang dulu pernah tertinggal. Biarkan semuanya berlalu, tapi pastikan satu bintang untuk menerangi. Oh, 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 oh. Berlarilah, kejarlah impian yang mampu membuatmu terlihat kembali kuat. Menangislah bila itu bisa memberikanmu semangat baru untuk kau raih. Dalam hidupku kan tetap ku jalani hari demi harapan baru. Ingin ku coba Ya. Nah, baik, kelompok 1 siapa yang mau membacakan hasilnya? Ini bukan Organis. Ya. Siapa yang membacakan hasilnya? Kita silakan. Ayo. Mana? Oh ini. Ayo. Udah, Faizul? Nah, yuk, silakan siapa yang membacakan? Ya, silakan Faizul ke depan. Ya.
Solo memiliki daya tarik yang khas sebagai kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Salah satunya Kampung Batik. Kampung wisata ini juga menyediakan berbagai tempat bagi wisatawan meliputi rumah batik Solo, batik tempat pelatihan batik, penelitian dan pengembangan produk batik, serta museum koleksi batik. Abdi dalam Keraton Kosuna dengan mempertahankan tradisi dengan cara membatik. Batik kaum lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar Keraton. Terdapat lebih dari 30 industri batik di kota Kauman. Poin B, Kota Solo memiliki daya tarik yang khas sebagai kota tujuan wisata di Jawa Tengah. Kampung wisata ini juga menyediakan berbagai tempat yang dapat dikunjungi wisatawan, meliputi rumah batik, salon batik, tempat pelatihan batik, batik Kauman lebih menampilkan motif batik klasik yang didasarkan pada pakem atau standar Keraton. Terdapat lebih dari 20 industri lebih di Kampung Kauman. Nah, baik. Ada yang bertanyakan tidak dari kelompok 1? Tidak ada. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Alhamdulillah ya, hari ini hasil pekerjaan kalian sudah dipresentasikan. Mudah-mudahan kalian dengan materi ini bisa memahami ya. Nah, baik. Sekarang Ibu minta tugasnya dikumpulkan. Ya, Faiz. Ya, silakan. Mana lagi? Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, materi hari ini tentang mencari informasi penting dan menyimpulkan teks deskripsi. Nah, yang kalian kerjakan itu sudah kalian pahami? Paham ya? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, baik, sebelum kita memateri selanjutnya, nah, coba apa yang dimaksud dengan teks deskripsi dari catatan yang kalian ini? Yuk. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya pas awal pengertian deskripsi. Terus apa ciri-cirinya teks deskripsi? Menggambarkan dan memberikan suatu objek. Yang kedua apa yang kedua? Menggambarkan. Melakukan segala selasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga apa cirinya? Membuat membaca atau mendengar merasakan sendiri. Nah, yang keempat Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek. ya, itu adalah pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi ya. Baik, untuk materi hari ini Ibu cukup sekian. Nah, baik, untuk selanjutnya nanti tinggal kalian pelajari tentang gaya penulisan teks deskripsi di medsos ya. Nah, baik, sekarang silahkan kalian bereskan bukunya. Kita berdoa dulu. Ya, coba ketua kelasnya mana? Ya, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa